Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Tuyul Juragan Gula. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu, berangkat dulu, kalian jangan lupa sarapan. Bulan berdiri di ambang pintu. Tas kain coklat menggantung di bahunya, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tampak lelah meski hari baru saja dimulai. Rani yang sedang duduk di lantai hanya mengangguk pelan, sementara Sinta sibuk mengikat tali sepatu sekolah. Dimas masih terlelap di kamar, dan Aini duduk menyendiri di sudut ruang tamu, memeluk lututnya tanpa suara. Aini, sarapan dulu. Suara Bulan lembut, pandangannya tertuju pada Aini, putri bungsunya. Aini tidak menoleh, matanya menatap lantai seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sana. Biarkan saja Bu, nanti juga makan sendiri, kata Pak Sodik dari balik koran yang dibacanya. Suaranya berat, datar, tanpa emosi. Bulan menghela nafas. Ya sudah, aku berangkat ke toko dulu. Kamu jangan lupa makan ya Pak. Pak Sodik menurunkan korannya sedikit. Iya, kamu hati-hati di jalan. Tidak ada pelukan, tidak ada pamit panjang. Bulan melangkah pergi, menutup pintu perlahan. Suara engsel berdecit sebentar, lalu rumah kembali sunyi. Suasana pagi di Sidomoro terasa begitu hidup. Jalanan mulai dipenuhi sepeda motor, becak, dan pedagang keliling yang menawarkan dagangannya dengan teriakan khas. Rumah Pak Sodik berdiri mencolok di antara bangunan sederhana lainnya. Halamannya luas, berpagar besi hitam, dan di dalamnya terparkir sebuah mobil sedan mengkilap, serta beberapa motor sport dengan bodi mengkilap. Anak-anak desa sering berhenti di depan pagar, menatap kendaraan itu dengan mata berbinar. Pak Sodik adalah seorang juragan gula terbesar di desa Sidomoro, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Nganjuk, Jawa Timur. Hampir setiap hari toko milik Pak Sodik tidak pernah sepi. Beberapa pesanan besar selalu diterima toko Pak Sodik. Namun ada hal yang selalu menjadi pertanyaan warga sekitar, yaitu tentang Pak Sodik yang tidak pernah muncul saat pagi. Akan tetapi saat malam, pria berusia sekitar 45 tahun itu selalu pergi mengendarai mobil sedannya. Bulan tiba di pasar saat matahari belum terlalu tinggi. Pasar itu sudah riuh, pedagang sayur menata lapaknya. Penjual ayam memanggil pembeli dan aroma gula pasir memenuhi udara di sekitar toko milik Pak Sodik. Toko itu paling besar di deretan kios, dengan papan nama sederhana namun selalu bersih. Beberapa karyawan sudah terlihat sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Bulan duduk di meja kasir, tangannya dengan cekatan menghitung lembaran-lembaran uang hasil penjualan gula sebelum ia datang. Bulan, gula 1 karung, teriak seorang langganan. Sebentar Pak, saya catat dulu. Bulan langsung menulis pesanan pelanggan dan memberikannya kepada salah satu karyawan. Bagus, salah satu karyawan dengan cekatan menyiapkan gula pesanan pelanggan. Tangannya seperti sudah terlatih menimbang, mencatat, dan menerima uang. Di luar kios, antrean sudah terbentuk. Beberapa pembeli datang dari desa lain. Ada pula pedagang kecil yang membeli untuk dijual kembali. Stoknya banyak hari ini Bu, tanya seorang perempuan setengah baya. Masih aman, suami saya sudah siapin dari kemarin. Senyum tipis tergambar di wajah Bulan. Syukurlah, kalau kehabisan saya susah cari gula yang murah di mana. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, namun di baliknya terselip ketergantungan. Toko gula itu bukan sekedar tempat belanja, melainkan nadi perdagangan kecil di pasar tersebut. Tanpa pasokan dari Pak Sodik, banyak usaha terhenti. Bulan tersenyum tipis, dalam hatinya ada kebanggaan, namun juga kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap hari ia mengurus toko, menghadapi pembeli, menenangkan yang mengeluh, dan mencatat utang piutang.
sementara suaminya jarang terlihat di siang hari. "Pak Sodik kemana, Bu? Kok jarang kelihatan di toko?" tanya seorang pembeli baru. "Ada urusan," jawab Wulan singkat. Wulan tidak berbohong, tetapi juga tidak menjelaskan. Ucapan itu sudah menjadi kebiasaan. Menjelang siang, pasar semakin padat. Suara tawar-menawar saling bertabrakan. Wulan menyeka keringat di dahinya. Di sela kesibukan itu, pikirannya melayang pada anak-anak di rumah. Ia teringat Aini yang pagi tadi hanya diam. Anak bungsunya itu memang sering bersikap aneh, kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab jelas. "Bu, uangnya kurang 1.000, kata seorang pembeli. "Gak apa-apa, anggap saja sebagai diskon." Wulan tersenyum, tangannya menerima uang dari tangan pelanggan. Kebaikan Wulan dikenal luas, banyak yang memuji, namun tidak sedikit pula yang memanfaatkan. Meski begitu, toko tetap ramai, seolah tidak pernah kehabisan pelanggan. Sore hari Wulan menutup kios, tubuhnya terasa berat. Ia mengemasi buku catatan, mematikan lampu, lalu melangkah pulang. Jalanan mulai lengang, matahari condong ke barat, mewarnai langit dengan cahaya pucat. Di rumah anak-anak sudah berkumpul. Rani membantu Sinta mengerjakan tugas sekolah. Dimas duduk di lantai, menyusun mainan. Aini masih di sudut yang sama, memandangi dinding. Wulan dan Pak Sodik memiliki 4 orang anak dengan jarak kelahiran yang tidak begitu jauh. Rani dan Sinta adalah anak kembar yang merupakan anak pertama mereka yang berusia 15 tahun. Dimas anak kedua yang saat ini berusia 13 tahun, serta Aini yang merupakan anak bungsu mereka yang berusia 10 tahun. Namun di antara mereka, Aini adalah satu-satunya anak yang terlihat aneh. Bahkan warga menganggapnya sebagai anak stres dan idiot. Pasalnya bocah berusia 10 tahun itu tidak pernah bicara. Tatapannya selalu terlihat kosong dan sesekali warga melihat Aini seperti memarahi seseorang yang tidak terlihat. "Ibu pulang?" seru Sinta. "Iya, kalian sudah makan?" tanya Wulan kepada Sinta sambil meletakkan tas kainnya. "Sudah, pakai lauk sisa tadi." Wulan tersenyum lalu menoleh ke arah suaminya. Pak Sodik tidak ada di ruang tamu. "Bapak kemana?" tanya Wulan penasaran. "Di kamar, Bu," jawab Rani. Wulan melangkah ke kamar. Pak Sodik sedang mengganti pakaian. Ia terlihat rapi, mengenakan kemeja gelap. "Mau jalan sekarang, Pak?" tanya Wulan. "Iya, kalau nggak jalan sekarang bisa gawat kalau keduluan pagi, apalagi jaraknya lumayan jauh." "Nggak makan dulu?" Wulan membantu suaminya merapikan kemeja yang digunakan Pak Sodik. "Nggak usah, nanti saja kalau pulang." Nada suara Pak Sodik tidak meninggi, tapi ada jarak yang terasa jelas. Wulan ingin bertanya lebih jauh, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Pak Sodik meraih kunci mobil. Tangannya berhenti sejenak di depan pintu, lalu melangkah keluar tanpa menoleh. Di luar, mesin mobil sedan itu menyala. Suaranya terdengar jelas di seluruh halaman. Beberapa tetangga menoleh, sebagian hanya memperhatikan dari balik jendela. Lampu depan mobil menyapu jalan desa. Kendaraan itu melaju perlahan, meninggalkan rumah megah yang berdiri kokoh di bawah langit desa. Wulan berdiri di teras, menatap punggung mobil yang menjauh. Aini tiba-tiba berdiri. Ia menatap ke arah jalan dengan mata membesar. "Bapak mau kemana, Bu?" ucap Aini lirih. "Bapak mau kerja. Udah, sekarang kita masuk yuk. Langit udah gelap." Wulan segera menggandeng tangan Aini dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Bu, apa mereka akan kembali ke rumah ini?" Wulan terdiam. "Sudah, nggak usah banyak tanya. Sekarang lebih baik kita masuk." Aini menurut. Namun sebelum melangkah, ia menoleh sekali lagi ke arah jalan. Wajahnya tegang, seolah menyimpan ketakutan yang tidak mampu ia ucapkan. Di dalam rumah lampu dinyalakan. Suasana terasa berbeda tanpa kehadiran Pak Sodik. Jam dinding berdetak pelan. Anak-anak mulai bersiap tidur. Di luar, desa perlahan tenggelam dalam kesunyian. Jalanan kosong, hanya suara serangga yang terdengar samar. Mobil sedan Pak Sodik sudah jauh meninggalkan desa. Wulan duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan suaminya. Waktu berlalu, namun pintu tidak kunjung terbuka. Di sudut ruangan, Aini kembali duduk memeluk lututnya, menatap ruang kosong dengan wajah tegang, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat
oleh yang lain. Malam semakin larut, suasana desa yang semula masih ramai perlahan mulai sepi. Beberapa rumah warga telah tertutup rapat. Di jalanan desa, mobil Pak Sodik meraung memecah keheningan malam. "Bapak baru pulang?" Suara itu terdengar pelan namun jelas, memecah sunyi rumah yang sejak lama tertahan. Pintu depan terbuka perlahan. Jam dinding menunjukkan angka 2 tepat. Jarumnya bergerak dengan bunyi halus yang terasa terlalu nyaring di telinga. Bulan terbangun dari tidurnya di ruang tamu. Ia menoleh, matanya sembab karena lelah dan menahan kantuk. "Gimana, Pak?" Pak Sodik tidak langsung menjawab. Ia meletakkan kunci mobil di atas meja, melepas sepatu dengan gerakan tenang, seolah jam di dinding tidak pernah berdetak sepanjang waktu kepergiannya. "Beres, kamu tinggal siapkan dirimu saja." Bulan bangkit berdiri. "Syukurlah kalau begitu. Lain kali kamu tidur saja, nggak usah nungguin aku. Nanti kalau sudah tugasmu, aku akan bangunkan." Nada suara itu dingin, bukan marah, tapi juga tidak ramah. Pak Sodik melangkah ke arah kamar mandi. Air mengalir memecah keheningan rumah. Bulan berdiri beberapa detik, lalu kembali duduk. Di kamar, Pak Sodik membersihkan diri tanpa suara berlebihan. Gerakannya teratur, rapi, seperti orang yang sudah hafal betul rutinitasnya. Setelah itu ia mengenakan pakaian tidur, lalu berbaring tanpa berkata apapun. Nafasnya terdengar tenang, seolah tubuhnya tidak lelah sama sekali. Bulan mematikan lampu, berbaring di sisi ranjang. Punggungnya menghadap suaminya di luar kamar. Rumah kembali tenggelam dalam diam. Beberapa jam berlalu, cahaya mulai menyelinap lewat celah jendela. Ayam berkokok bersaut-sautan dari kejauhan. Desa perlahan bangun dari tidurnya. Di rumah Pak Samin, seorang guru ngaji di desa Sidomoro, halaman tampak lengang. Pohon mangga berdiri di sudut, daunnya rimbun, batangnya besar. Di bawahnya 2 ekor anak anjing terlihat duduk bersebelahan. Tubuh mereka kecil, bulu coklat kusam, mata hitamnya menatap lurus ke depan tanpa bergerak. "Loh, dari mana ini?" Suara Warno terdengar heran. Pemuda itu berdiri di teras, menatap kedua anak anjing dengan kening berkerut. "Kayaknya semalam gak ada anjing. Lagian siapa yang pelihara anjing di desa ini?" Pak Samin yang mendengar suara Warno, keponakannya, langsung keluar dari rumah. Jubah putihnya sederhana, langkahnya pelan, matanya langsung tertuju pada 2 makhluk kecil di bawah pohon. "Ada apa, No? Pagi-pagi kau sudah heboh sekali. Kerja itu jangan sambil ngedumel, ora apik." Suara Pak Samin terdengar dari ambang pintu. "Bukan ngedumel, Pak Dik. Tapi ini loh, ada anak anjing di sini. Kira-kira punya siapa ya?" Warno menunjuk ke arah bawah pohon mangga, tempat 2 anak anjing itu duduk. "Jangan disentuh dulu." Pak Samin melangkah ke arah pohon mangga. Warno mengurungkan niatnya. "Kenapa? Wong cuma anak anjing, Pak Dik." Pak Samin tidak menjawab. Ia mendekat beberapa langkah menjaga jarak. Tatapannya tajam, tidak berkedip, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak kasat mata. Angin pagi berhembus pelan, menggerakkan daun mangga. Kedua anak anjing tetap diam, tidak menggonggong, tidak mencoba mendekat. "Masuklah ke kandang," perintah Pak Samin akhirnya. "Jadi udah boleh dipegang nih, Pak Dek?" "Jangan banyak tanya, masukkan sekarang." Suara Pak Samin kembali terdengar, kali ini semakin tegas. Warno melangkah cepat, ia meraih satu persatu anak anjing itu. Anehnya tidak ada perlawanan. Tubuh mereka terasa hangat, namun kaku. Warno memasukkannya ke dalam kandang kayu di samping rumah. "Aneh, Pak De, biasanya kan anak anjing itu ribut banget. Ini kok kayaknya anteng. Apa karena sudah dilatih sama pemiliknya?" "Karena apa yang kamu lihat tidak sama dengan aslinya." Pak Samin masih berdiri tegak, matanya menatap 2 anak anjing yang kini sudah ada di dalam kandang. Warno menoleh cepat. "Maksud Pak De opo toh? Aku kok nggak ngerti." Pak Samin menghela nafas. Ia melangkah mundur, lalu duduk di bangku kayu. "Udah, kamu gak usah bingung. Nanti kamu juga tahu siapa anjing-anjing itu sebenarnya." Warno terdiam. Suasana terasa menekan meski matahari sudah naik. Ia menatap kandang itu lagi. 2 anak anjing tersebut kini duduk saling membelakangi, tetapi tenang, seolah tidak peduli dengan keberadaan manusia di sekitarnya. "Kalau begitu kita lepaskan saja, Pak De. Aku khawatir nanti pemiliknya malah nyariin." "Jangan, pemiliknya nggak akan nyari. Dia tahu anjingnya ada di sini."
jawab Pak Samin dengan suara tegas. Warno mengernyit. Aku nggak paham. Kamu nggak perlu paham. Nanti juga kamu tahu sendiri. Pak Samin berdiri dari tempat duduknya. Pak Samin melangkah menuju pintu rumah. Sebelum masuk, ia berhenti dan menoleh. Sebentar lagi, ada yang datang ngambil anak anjing itu. Warno ingin bertanya lagi, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Pak Samin sudah masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian di halaman dengan kandang kayu dan 2 anak anjing yang masih duduk diam. Di tempat lain, Pak Sodik terbangun dari tidurnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan wajah tanpa ekspresi. Bulan masih terlelap di sampingnya. Dari luar kamar terdengar suara Aini tertawa kecil. Lalu dia mendadak. Pak Sodik berdiri, merapikan pakaiannya. Tangannya berhenti sejenak di depan pintu, seolah ragu. Lalu ia melangkah keluar kamar, menutup pintu pelan. Di sudut ruang tamu, Aini duduk memeluk lutut. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Bapak mau kemana? Tanya Aini tanpa menoleh. Pak Sodik berhenti. Mau keluar sebentar. Mencari mereka. Kata-kata itu keluar begitu saja. Pak Sodik tidak menjawab. Ia melangkah pergi, meninggalkan Aini yang kembali terdiam. Di luar rumah matahari sudah tinggi, namun perasaan gelap justru terasa mendekat. Beberapa saat berlalu, Pak Sodik tiba di rumah Pak Samin. Langkahnya mantap, matanya menatap ke arah rumah dengan tegas, seperti menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Assalamualaikum. Suara itu terdengar dari luar pagar rumah Pak Samin. Warno yang sedang menyapu halaman menoleh cepat. Di depannya berdiri Pak Sodik dengan pakaian rapi. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam seperti biasa. Waalaikumsalam Pak Sodik, jawab Warno sambil meletakkan sapu. Ada perlu apa ya? Tumben pagi-pagi sudah datang ke sini. Pak Sodik melangkah masuk tanpa banyak basa-basi. Pandangannya langsung tertuju ke arah kandang kayu di samping rumah. Saya cari Pak Samin. Beliau lagi di dalam Pak, sebentar ya saya panggilkan. Pak Sodik mengangguk singkat. Gak perlu, aku kesini cuma sebentar. Pak Sodik segera mendekati kandang itu. 2 anak anjing di dalamnya masih duduk diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan berlebihan, seolah kedatangan pria itu sudah mereka kenali. Anjing ini milikku. Aku mau minta mereka dikembalikan. Warno menatapnya heran. Punya bapak? Iya, tadi malam lepas. Aku baru tahu kalau mereka ada di sini. Nada suara Pak Sodik tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang kehilangan peliharaan. Namun Warno tidak menaruh curiga. Warga desa memang sering menitipkan atau mencari hewan yang tersesat ke rumah Pak Samin. Kalau begitu, monggo silakan diambil Pak. Kebetulan kami juga mencari siapa pemilik anjing ini. Warno mempersilahkan. Warno segera membuka pintu kandang. Kedua anak anjing itu diangkat satu persatu. Tubuhnya terasa ringan, namun dingin di telapak tangan. Pak Sodik menerima keduanya tanpa ragu. Satu tangan kanan, satu kiri. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Sodik berbalik pergi. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak pula lambat. Warno memperhatikan punggungnya sampai pria itu keluar dari halaman dan menghilang di tikungan jalan. Beberapa saat berlalu, suasana kembali sunyi. Warno hendak melanjutkan pekerjaannya ketika pintu rumah terbuka. Pak Samin keluar dengan wajah tegang. Siapa yang datang tadi? Pak Sodik, Pak Dek. Pak Samin berhenti melangkah. Ngapain dia ke sini? Ngambil 2 anak anjing itu, katanya punya beliau. Pak Samin menatap kandang yang kini kosong. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Benar kan apa kataku? Pasti ada yang datang untuk ngambil anak anjing itu. Warno mengernyit. Ia mendekat ke arah Pak Samin. Pak Dek, sebenarnya itu anjing apa? Sejak pagi rasanya beda. Pak Samin melangkah ke bangku kayu lalu duduk perlahan. Yang kamu lihat itu bukan seperti yang kamu pegang. Maksudnya gimana Pak Dek? Pak Samin menatap kandang dengan pandangan kosong. Suaranya terdengar bergetar saat mulai menceritakan sosok anjing yang baru saja dilihat Warno. Menurut Pak Samin, 2 ekor anjing itu merupakan jelmaan dari 2 sosok tuyul laki-laki dan perempuan. Mereka terlalu asik bermain hingga lupa waktu pulang. Matahari yang semakin naik ke atas membuat kedua tuyul itu berkamuflase menjadi 2 ekor anak anjing. Warno terdiam. Ia mencoba terus mencerna setiap kata-kata yang diucapkan oleh Pak Samin. Pak Samin melanjutkan ucapannya. Menurut pria berusia 57 tahun itu,
Dua tuyul Pak Sodik kala itu bermain dengan seekor kepiting yang diikat di depan pintu rumah salah satu warga. Pak Samin juga mengatakan jika sosok tuyul itu paling suka bermain dengan kepiting atau mainan milik anak-anak. Jadi selama ini kekayaan yang didapatkan oleh Pak Sodik bukan berasal dari warung gulanya, melainkan dari tuyul peliharaannya. Potong Warno dengan tiba-tiba. Iya, selama ini apa kamu gak curiga tentang dari mana Pak Sodik bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat? Warno tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Ingatan Warno seketika kembali pada kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu Pak Sodik hanyalah seorang tukang pungut tebu di sawah milik beberapa warga. Pak Sodik dan Bulan sering mengambil sisa-sisa tebu yang akan mereka jual kepada salah satu juragan untuk diolah menjadi beberapa macam gula. Namun tiba-tiba Pak Sodik dan Bulan menghilang begitu saja. Sementara anak-anaknya mereka titipkan kepada salah satu kerabat yang tinggal di desa sebelah. Hampir 3 bulan sepasang suami istri itu tidak menampakkan dirinya di hadapan warga. Sampai suatu siang, mereka datang ke desa sambil mengendarai mobil sedan hitam. Sejak saat itu juga, Aini yang dulunya adalah seorang anak yang ceria berubah menjadi aneh. Aini kerap marah tanpa sebab. Bahkan beberapa barang yang ada di rumah Pak Sodik juga sering menjadi sasaran kemarahan Aini. Pantas saja, selama ini aku nggak pernah lihat Pak Sodik sedekah atau masuk ke dalam masjid. Bahkan saat pagi pun dia nggak pernah terlihat. Pak Samin menatap lurus ke depan. Ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Jika Pak Sodik melanggar aturan itu, maka secara otomatis semua hartanya akan lenyap. Warno teringat beberapa karyawan Pak Sodik yang meninggal dan tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Pade, apa kepergian dan meninggalnya warga desa dan karyawan Pak Sodik yang tiba-tiba ada hubungannya dengan kedua tuyul ini? Benar, tuyul tidak hanya menuntut ASI saat mereka selesai bekerja, tapi juga tumbal nyawa, dan itu harus. Aku pikir yang memelihara tuyul hanya harus menyusui mereka, tapi ternyata juga tumbal nyawa. Warno bergumam, pandangannya tertuju pada pohon jambu yang ada di hadapannya. Gak semudah itu, no. Susu yang mereka minum juga bukan air susu seperti bayi pada umumnya. Mereka meminum darah dari wanita yang menyusuinya. Warno terdiam. Bulu kuduknya terasa meremang mendengar cerita Pak Samin. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma sampah yang dibakar dari halaman rumah Pak Samin dan warga yang lain. Lalu kenapa Pak Ade membiarkannya mengambil tuyul itu? Tanya Warno. Wajahnya terlihat begitu penasaran. Sudah, gak usah banyak tanya. Lebih baik sekarang kita sarapan. Bibimu sudah siapkan makanan untuk kita. Di tempat yang berbeda, Pak Sodik akhirnya tiba di rumahnya. Aini duduk di sudut ruang tamu, matanya mengikuti bayangan yang tidak terlihat orang lain. Ketika suara mobil berhenti di halaman, ia berdiri. Mereka kembali. Aku benci pada mereka. Pak Sodik masuk membawa kedua anak anjing itu. Aini menatapnya tanpa berkedip. Kenapa mereka dibawa pulang lagi, Pak? Sudah, jangan banyak tanya, jawab Pak Sodik. Aini menggeleng. Tapi aku gak suka mereka ada di rumah ini. Pak Sodik berhenti melangkah. Masuk kamar Aini. Suruh mereka pergi, ayah. Aku gak mau mereka tinggal di rumah ini. Aku benci mereka. Pak Sodik menatap putrinya tajam. Cukup. Aini duduk kembali memeluk lututnya. Tatapannya mengikuti langkah ayahnya sampai menghilang di balik pintu belakang. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Toko milik Pak Sodik semakin hari semakin ramai didatangi pembeli. Namun setiap tahun toko itu selalu memiliki karyawan baru dan kehilangan karyawan lama. Beberapa orang mengatakan jika mereka keluar karena sakit. Bahkan sebagian yang lain menyebut jika salah satu karyawan mereka mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Siang itu suasana di desa Sidomoro terlihat begitu tenang. Beberapa warga sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang duduk di warung kopi sambil menikmati jam istirahat. Ada yang terlihat memotong kayu untuk kompor tungku. Namun ketenangan itu seketika hilang saat suara teriakan terdengar memecah keningan siang. Ah, jangan, kalian pergi dari sini. Teriakan itu pecah dari dalam rumah Pak Sodik, memotong suasana siang yang panas dan lengang. Suaranya melengking, penuh ketakutan, membuat beberapa warga yang sedang melintas di jalan depan rumah itu berhenti mendadak. Itu suara siapa?
Tanya seorang warga yang berdiri tidak jauh dari rumah Pak Sodik. Kayak suara anak kecil. Apa itu jangan-jangan Aini? Dia agak stres. Iya sih, tapi kok suaranya keras banget, kayak ngusir seseorang dari rumah mereka. Pintu rumah besar itu tertutup rapat, tidak terlihat siapapun di teras. Namun dari balik dinding suara jerit kembali terdengar, lebih keras, lebih kacau. Aini, diam! Suara Pak Sodik terdengar menyusul, berat dan penuh tekanan. Aku gak mau, suruh mereka pergi. Suara Aini kembali menggema, bercampur tangisan. Beberapa warga mulai mendekat. Mereka berdiri di depan pagar besi hitam, saling pandang dengan wajah tegang. Kenapa siang bolong begini ribut? Tanya salah satu warga. Namanya juga anak stres, bisa kumat kapan saja. Tiba-tiba suara perempuan ikut terdengar, parau dan panik. Pak, udah jangan begitu. Itu kayak suara bulan, gumam seseorang. Suara benturan terdengar dari dalam rumah, disusul ceritan panjang Aini yang membuat bulu kuduk meremang. Ah, mereka nyakitin aku, mereka nyakitin ibu. Siapa yang nyakitin kamu? Siapa yang nyakitin ibumu? Bentak Pak Sodik. Yang kamu bawa pulang, dua anak itu, dia sudah membuat aku dan ibu menderita. Suara Aini kembali terdengar. Warga semakin resah, beberapa orang maju selangkah, namun kaki mereka seolah tertahan di tempat. Kita masuk saja, ajak salah seorang warga. Jangan sembarangan, itu urusan rumah tangga orang. Seorang wanita mengingatkan, matanya menoleh cepat ke arah orang yang ada di sampingnya. Tapi suaranya... Di balik pintu suara tangisan bulan terdengar putus-putus. Pak, hentikan, Aini ketakutan. Kamu gak ngerti apa-apa, saut Pak Sodik keras. Teriakan Aini kembali pecah, kali ini disertai suara seperti benda jatuh ke lantai. Aku gak mau tinggal di sini. Masuk kamar, bentak Pak Sodik, suaranya menggema di seluruh rumah. Aku benci rumah ini. Warga mulai berkerumun, ada yang memanggil tetangga lain, ada yang hanya berdiri mematung. Tidak satu pun berani membuka pagar. Sebenarnya ada apa sih? Gak biasanya Aini seperti itu. Anak itu kan dari dulu memang aneh. Dia itu stres, kayaknya dia dijadikan tumbal sama bapaknya, makanya gila. Wes, jangan sembarangan ngomong. Nanti kalau kedengeran orangnya bisa ruwet urusannya. Suara langkah kaki berlari terdengar dari dalam rumah. Lalu pintu depan terbuka tiba-tiba. Bu, teriak seorang warga refleks. Rani dan Sinta keluar berlari. Wajah keduanya pucat, mata mereka merah, nafas tersegal, tubuh mereka gemetar hebat. Ada apa, nak? Tanya wanita parubaya saat Rani dan Sinta sudah keluar dari dalam rumah. Rani tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang rumah dengan mata ketakutan. Tolong, suaranya hampir tidak terdengar. Sinta menangis keras, memeluk lengan kakaknya. Aini teriak terus. Dari dalam rumah jeritan Aini masih terdengar, disusul suara Pak Sodik yang terdengar marah dan Bulan yang menangis histeris. Kita nggak boleh di sini, Rani berkata cepat. Kenapa? Tanya seorang warga dengan penasaran. Di dalam ada yang bukan manusia. Beberapa warga mundur selangkah. Astagfirullah. Bapak kalian di mana? Tanya seorang pria. Di dalam, jawab Sinta sambil menangis. Tolong jangan masuk. Teriakan dari dalam rumah mendadak berubah menjadi suara-suara tertahan, seperti orang yang sedang kesakitan. Aini menjerit satu kali lagi, lalu suaranya melemah. Aini, teriak Bulan dari dalam. Rani menutup telinganya. Aku gak kuat. Warga saling pandang, ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Tidak ada yang melangkah mendekat ke pintu. Lebih baik kita bawa anak-anak ini pergi dulu, kata seorang lelaki parubaya. Iya, sebelum mereka kenapa-napa. Rani mengangguk cepat. Aku mau ke rumah paman, tolong antar kami. Sinta masih menangis tanpa henti. Tangannya dingin saat digenggam warga yang membawanya menjauh dari rumah itu. Di belakang mereka, rumah Pak Sodik tetap bergemuruh oleh suara jerit dan bentakan. Tidak ada satupun warga yang menoleh lagi. Langkah mereka dipercepat. Jalan desa yang biasanya terasa biasa kini seperti menekan dada. Rani beberapa kali menoleh, memastikan rumah itu sudah cukup jauh. Paman pasti percaya kan? Tanya Sinta lirih. Harus percaya.
jawab Rani meski suaranya gemetar. Sesampainya di batas desa, salah satu warga berhenti. Kami antar sampai sini saja ya. Terima kasih Pak. Rani dan Sinta melanjutkan langkah menuju rumah paman mereka di desa sebelah, masih dengan tubuh bergetar dengan wajah penuh ketakutan. Sementara itu di belakang mereka rumah Pak Sodik kembali sunyi perlahan. Namun tidak satupun warga berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Waktu berlalu begitu cepat. Sejak pertengkaran itu, Rani dan Sinta memutuskan untuk bermalam di rumah paman mereka. Keesokan paginya, Rani dan Sinta yang merasa cemas dengan keadaan Aini, adik mereka, memutuskan untuk pulang. Suasana rumah terlihat begitu sepi, seolah tidak berpenghuni. Bahkan saat langkah kaki mereka masuk ke dalam, tidak ada siapapun. Semua terlihat tenang dan sunyi. Aini kemana ya? Kok nggak ada? Ucap Rani sambil terus berjalan menyusuri lorong rumah. Iya, ibu, bapak, dan Dimas juga nggak kelihatan. Sinta mengedarkan pandangannya ke seluruh rumah. Kita cari Aini di dalam kamarnya, ajak Rani yang langsung menarik tangan Sinta ke arah kamar Aini. Suara Angsal terdengar berderit saat pintu terbuka. Rani bernapas lega saat melihat Aini duduk di ujung kamar sambil menatap ke arah dinding. Aini, kamu kenapa duduk di situ? Suara Rani terdengar pelan saat kakinya melangkah masuk ke kamar adiknya. Aini, panggil Sinta dari belakang, suaranya gemetar. Tidak ada respon. Rani menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat. Bau aneh tercium, bukan bau busuk, tapi seperti udara yang terlalu lama tertutup. Sinta, kamu di sini saja, ucap Rani tanpa menoleh. Sinta tetap berdiri di ambang pintu, tangannya mencengkram kusen. Aini kenapa mbak? Rani berjongkok di depan adiknya. Aini, lihat mbak. Rani mengulurkan tangan menyentuh lengan Aini. Sentuhan itu membuat nafasnya tertahan. Rani menggoyang bau Aini perlahan. Aini, bangun. Kepala Aini terkulai ke samping. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah lantai. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berkata sesuatu namun tidak sempat. Enggak. Rani berbisik dengan suara pecah. Enggak. Ini gak mungkin, ini gak mungkin. Sinta menjerit. Teriakan itu memecah keheningan rumah. Rani memeluk tubuh adiknya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Aini, bangun mbak di sini. Kita pulang bareng. Sinta menangis histeris mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Mbak, Aini kenapa matanya begitu? Rani menggeleng cepat. Cari ibu, cari Dimas. Sinta berlari keluar kamar, suaranya menggema memanggil ibu mereka. Rani menyusul, kakinya terasa lemas. Mereka menyusuri lorong rumah yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ibu. Tidak ada jawaban. Pintu kamar utama terbuka setengah. Rani mendorongnya perlahan. Ibu. Suaranya bergetar. Bulan duduk di tepi ranjang, tubuhnya tegak. Dimas duduk di lantai kamar. Keduanya menatap lurus ke depan. Wajah mereka pucat. Mata terbuka tanpa ekspresi. Ibu, ini Rani bu. Tidak ada reaksi. Rani menggenggam tangan ibunya, dingin, kaku. Bu, Aini kenapa bu? Bulan tidak menjawab. Dimas pun hanya duduk dengan pandangan kosong. Bibirnya sedikit terbuka, nafasnya teratur. Sinta menangis keras. Ibu kenapa diam? Rani menoleh ke arah luar rumah. Panggil warga, cepat. Sinta berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Beberapa warga berdatangan. Wajah mereka penuh tanya dan cemas. Ada apa nak? Aini. Rani tidak sanggup melanjutkan. Warga masuk ke dalam rumah. Beberapa menutup mulut saat melihat kondisi Aini di kamar. Innalillahi. Ibu dan Dimas ada di mana? Tanya salah satu warga kepada Rani. Ibu dan Dimas ada di kamar utama. Warga lain menyusul ke kamar utama. Suasana berubah tegang, ada yang mencoba memanggil Bulan, ada yang mengguncang bau Dimas, namun tidak ada respon. Mereka seperti kehilangan kesadaran, ucap seorang pria. Pak Sodik mana? Kenapa dia nggak kelihatan di rumah? Seorang tetangga menjawab pelan. Semalam setelah ribut, dia pergi pakai mobil sedannya, setelah itu dia nggak kelihatan lagi. Pantas. Seseorang bergumam namun segera diam saat ditatap warga lain. Warga mulai berbisik satu sama lain, saling bertukar cerita tentang karyawan Pak Sodik yang tiba-tiba pergi.
tentang orang-orang yang jatuh sakit setelah berurusan dengannya. Sore menjelang, rumah itu terasa semakin sunyi. Dengan bantuan para tetangga, Aini akhirnya dimakamkan, sementara Bulan dan Dimas masih belum sadar. "Ibu, dengar aku, Bu." Rani menggenggam tangan ibunya. "Aku di sini, bangun, Bu." Tidak ada perubahan. Mata Bulan tetap menatap kosong. Sinta duduk di samping, suaranya parau. "Ibu jangan tinggalin kita." Rani mengusap rambut adiknya. "Ibu pasti bangun." Malam turun begitu cepat, lampu rumah Pak Sodik menyala redup. Pak Samin dan beberapa warga masih berada di rumah itu. Rani dan Sinta duduk berdekatan di sudut ruangan. Tubuh mereka masih dibalut lelah dan duka. Bulan terbaring di kamar utama. Dimas duduk di dekatnya. Tatapannya kosong seperti tadi. Beberapa warga berkumpul. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. "Kita panggil Ustadz saja," sambung Pak Samin. "Ini sudah di luar kemampuan kita." "Iya, Pak. Sejak tadi rasanya rumah ini beda." Rani menunduk. "Kalau memang bisa menyadarkan Ibu dan Dimas, aku mohon lakukan." Beberapa jam kemudian Ustadz Hasan datang. Pakaian putihnya sederhana, sorot matanya tenang, namun tajam, seolah bisa membaca keadaan rumah itu hanya dengan melangkah masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab warga hampir bersamaan. Ustadz itu memandang sekeliling, lalu menatap Rani dan Sinta. "Anak yang meninggal itu Aini, ya?" Rani mengangguk, tenggorokannya terasa kering. "Iya, Ustadz. Dia bukan gadis yang kehilangan akal. Sejak awal dia dianugerahi kemampuan melihat apa yang tidak terlihat oleh kalian." Warga saling pandang. Sinta memeluk lengannya sendiri. "Selama ini Aini melihat dua makhluk kecil yang tinggal di rumah ini. Makhluk yang dipelihara ayah kalian," lanjut sang Ustadz. Rani mengangkat wajah. "Maksud Ustadz?" "Tuyul." Beberapa warga terperajat, ada yang langsung menutup mulut. Aini melihat bagaimana makhluk itu keluar masuk rumah, mengikuti perintah. Dia juga melihat apa yang terjadi pada ibunya, kata Ustadz itu lagi. Sinta menatapnya dengan mata berkaca. "Ibu kenapa, Ustadz?" "Darahnya diambil," jawab sang Ustadz tenang, namun suaranya menusuk. "Bukan sekali dua kali. Itulah sebabnya ibu kalian sering lemah tanpa sebab yang jelas." Rani menutup mulutnya, air mata jatuh. "Aini sering bilang ibu sakit karena ada yang menempel." Benar, siang itu Aini tidak sanggup lagi menahan amarah dan ketakutannya. Dia berusaha mengusir makhluk itu. "Makanya dia ngamuk," gumam Pak Samin. "Tubuh Aini lemah. Dia melawan sesuatu yang kekuatannya jauh di atasnya. Jiwanya terkuras sampai akhirnya dia tidak sanggup bertahan," lanjut sang Ustadz. Tangis Sinta pecah. "Aini mati karena itu?" "Ya, bukan karena luka, tapi karena pertarungan yang tidak seimbang," jawab Ustadz itu pelan. Rani menggenggam tangan adiknya. "Lalu bagaimana Ibu dan Dimas?" Wajah Ustadz Hasan mengeras. "Jiwa mereka tidak sepenuhnya berada di sini." "Maksudnya?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. "Mereka terkurung," jawab sang Ustadz. "Bukan di rumah ini." Semua ruangan mendadak terasa sesak. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Selama ikatan itu belum putus, ibu dan adik kalian hanya akan seperti ini. Hidup, tapi tidak benar-benar hadir. "Lalu Bapak?" Rani memberanikan diri bertanya. "Dia di mana sekarang?" Ustadz Hasan menghela nafas. "Orang yang memulai perjanjian seringkali memilih lari saat balasan datang." "Jadi Bapak pergi begitu saja?" Suara Sinta bergetar. "Dia tahu apa yang akan terjadi." Rani menunduk lama. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Rawat mereka. Jangan tinggalkan. Ikatan keluarga masih menjadi satu-satunya penguat," jawab sang Ustadz. Warga saling pandang. "Apa rumah ini aman, Ustadz?" "Untuk saat ini, jangan ada yang sendirian. Dan jangan membuka ruangan yang tidak perlu. Dekatkan diri pada Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja." Rani mengangguk meski dadanya terasa berat. Malam itu Ustadz mencoba membantu dengan doa. Ia duduk di dekat Bulan dan Dimas. Suaranya mengalun tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan aneh, hanya nafas Bulan yang terdengar pelan.
dan tatapan Dimas yang tidak berubah. Beberapa saat berlalu, Ustadz Hasan dan warga satu persatu berpamitan. Rumah kembali sepi, hanya menyisakan Rani, Sinta, Bu Wulan, dan Dimas. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Rani dan Sinta bergantian menjaga ibu mereka, menyuapi Dimas, membersihkan rumah yang terasa asing meski mereka tumbuh di dalamnya. "Ibu makan sedikit ya," kata Sinta setiap pagi, meski tahu ibunya hanya menelan tanpa ekspresi. Rani sering duduk di kamar Aini, memandang sudut tempat adiknya ditemukan. "Kamu kuat, kami yang lemah," bisiknya pelan. Sejak saat itu tidak pernah ada kabar tentang Pak Sodik. Mobil sedannya tidak pernah kembali ke halaman. Warga mulai membicarakan kepergiannya dengan nada hati-hati, seolah takut menyebut namanya terlalu keras. "Ibu harus sembuh. Aku gak mau kehilangan siapa-siapa lagi," kata Sinta suatu malam. Rani mengangguk meski hatinya diliputi rasa takut yang belum hilang. Rumah itu masih berdiri megah, namun bagi mereka isinya telah berubah menjadi tempat penuh luka yang tidak terlihat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.